Di setiap lembar pengetahuan, ada sosok yang setia, menjaga cahaya literasi. Mereka bukan hanya penjaga buku, tetapi penjaga masa depan bangsa. Dari sudut-sudut perpustakaan sekolah, tangan-tangan mereka membimbing generasi muda untuk mencintai ilmu, membaca dunia, dan menulis masa depan. Perkenalkan, saya Nurul Fariza, seorang pustakawan dari SMA Negeri 1 Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya berbagi praktik baik saya mengenai inovasi layanan di perpustakaan SMA Negeri 1 Sumatera Barat. Kali ini, inovasi saya mengangkat judul yaitu Rantak Literasi Semansum. Mari kita simak video saya berikut ini. Selamat menyaksikan. Rantak Literasi Semansum artinya ruang interaktif literasi guru dan siswa di perpustakaan SMA Negeri 1 Sumatera Barat. Gagasan awal program ini muncul dari hasil pengamatan dan refleksi pustakawan terhadap perilaku belajar siswa di perpustakaan. Sebagai pustakawan di SMA Negeri 1 Sumatera Barat, saya sering menyaksikan bagaimana semangat belajar para siswa tumbuh dari hal-hal sederhana. Setiap hari, terutama menjelang lomba-lomba yang sering diikuti para siswa, perpustakaan selalu dipenuhi oleh siswa yang datang membawa buku, laptop, bahkan catatan untuk belajar bersama. Mereka berdiskusi, berlatih soal, bahkan membuat kelompok belajar kecil. Melihat antusiasme ini, saya merasa bahwa perpustakaan bukan lagi sekedar tempat meminjam buku, melainkan sudah menjadi ruang belajar hidup yang menggerakkan semangat akademik sekolah. Berangkat dari kondisi tersebut, muncul gagasan untuk mengembangkan inovasi yang dikenal dengan istilah rantak. Rantak ini menjadi inspirasi bagi lahirnya inovasi Rantak Literasi Semansum, ruang interaktif literasi bagi guru dan siswa di SMA Negeri 1 Sumatera Barat, sebagai simbol sinergi dan kolaborasi antara guru dan siswa dalam kegiatan literasi sekolah. Yang kedua yaitu tantangan. Pada inovasi kali ini, tantangan pertama yang dihadapi pustakawan yaitu adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar di ruang rantak literasi. Meskipun jumlah pengunjung meningkat pesat, fasilitas yang tersedia masih belum tercukupi, seperti penyediaan sarana digital board, laptop atau PC, server yang digunakan saat ujian berlangsung, fitur keamanan seperti CCTV, dan beberapa perangkat audiovisual yang memadai untuk mendukung kegiatan di ruang tersebut. Tantangan kedua adalah pengelolaan waktu dan jadwal penggunaan ruang. Dikarenakan perpustakaan kini banyak digunakan oleh berbagai kelompok siswa, seperti siswa yang melaksanakan persiapan lomba atau outing, siswa persiapan pelatihan Olimpiade OSN, dan siswa kelas 12 yang mempersiapkan TKA, maka muncul kebutuhan untuk mengatur jadwal secara efisien agar tidak terjadi benturan aktivitas. Tantangan ketiga, menyeimbangkan berbagai fungsi perpustakaan. Karena kini rantak menjadi pusat banyak kegiatan, hal ini membutuhkan perencanaan ruang yang fleksibel dan tata tertib penggunaan yang disepakati bersama. Meski dalam inovasi ini mempunyai banyak tantangan, semuanya justru menjadi pijakan berharga untuk melakukan inovasi ini. Tim literasi sekolah melihat bahwa kondisi ini bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai peluang untuk bertransformasi. Yang ketiga, aksi. Inovasi ini bertujuan menjadikan perpustakaan bukan hanya sebagai tempat membaca dan meminjam buku, tetapi juga sebagai ruang interaktif pembelajaran, kolaborasi, dan pengembangan diri. Pada tahap ini, langkah pertama yang penulis lakukan untuk menciptakan inovasi ini dimulai dengan berdiskusi dengan kepala sekolah tentang kondisi ideal seperti apa yang diharapkan untuk peningkatan layanan di perpustakaan, serta memberikan ide tentang inovasi yang akan penulis lakukan. Langkah kedua, penulis bersama dengan kepala perpustakaan, rekan pustakawan, serta petugas teknis melihat kondisi ruangan pengolahan pustaka yang akan dijadikan ruang rantak literasi dan dibenahi serta dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian, penulis menyampaikan ke bendahara untuk dibuatkan RAB serta menyiapkan bahan apa saja yang akan dibutuhkan dalam kegiatan ini.
Langkah selanjutnya, penulis beserta siswa melakukan gotong royong bersama, memindahkan buku-buku yang ada di ruang pengolahan tersebut dan sarana yang ada di ruang tersebut ke tempat yang sudah disediakan. Langkah berikutnya, ruangan yang tadi dibersihkan kemudian diberi desain interior yang lebih modern dan nyaman dengan menggunakan wallpaper dinding di seluruh ruangan dengan pencahayaan cukup, ventilasi baik, serta sentuhan estetika yang menumbuhkan semangat belajar. Nah teman-teman, kita bisa lihat di sini hasil dari interior dari ruangan rantak literasi. Di perpustakaan ini kita bisa lihat ruangan yang tadinya sebagai tempat pengolahan bisa digunakan sebagai ruangan belajar oleh siswa-siswa yang sedang mengikuti pelatihan bersama dosen. Sungguh menyenangkan bukan? Ruangan yang tadinya sangat sederhana, sekarang menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak untuk berada di perpustakaan. Langkah terakhir yang penulis lakukan yaitu mengumpulkan bahan atau materi berbentuk PDF dan gambar yang diperoleh dari siswa yang telah selesai menyelesaikan pelatihan dan bimbingan intensif selama kegiatan pelatihan OSN berlangsung, baik dengan pembina Olimpiade, dosen, dan lembaga, di ruangan rantak literasi untuk disatukan serta dijadikan sebagai bahan digital perpustakaan yang mana bisa digunakan bagi siswa-siswi pada kegiatan lomba OSN berikutnya dan menjadi bahan referensi digital bagi perpustakaan. Selanjutnya, penulis membuatkan sebuah barcode yang bernama Pusat Bahan Ajar Digital Semansum yang dapat dipergunakan nantinya oleh siswa-siswi yang akan memakai ruangan rantak literasi pada masa berikutnya. Pelaksanaan inovasi rantak literasi di perpustakaan SMA 1 Sumatera Barat telah memberikan dampak yang nyata. Pelaksanaan inovasi rantak literasi terbukti memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Bukti nyata terlihat beberapa siswa berhasil lolos mengikuti ajang bergengsi Olimpiade Nasional mulai dari tahap seleksi OSK menuju SP sampai ke OSN. Hal ini dibuktikan dari 45 orang siswa yang mengikuti lomba berhasil maju ke provinsi sebanyak 23 orang siswa, lalu disaring kembali dari provinsi untuk mewakili Sumatera Barat ke nasional. Terpilih kembali 5 orang siswa dari SMA Negeri 1 Sumatera Barat. 2 di antaranya mendapatkan medali perunggu dan peraih honorable mention di tingkat nasional. Ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi sekolah, baik kepala sekolah, pembina Olimpiade, dan tentunya bagi saya sendiri sebagai pustakawan. Dengan demikian, inovasi rantak literasi telah membawa perubahan yang berarti bagi SMA Negeri 1 Sumatera Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryaniti, Kepala SMA Negeri 1 Sumatera Barat, akan memberikan sedikit testimoni terhadap salah seorang pegawai perpustakaan saya yang insya Allah akan mengikuti lomba apresiasi guru dan tenaga kependidikan tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2025. Dan pada kesempatan ini salah seorang pegawai saya ikut berpartisipasi dengan memilih tema rantak literasi Semansum. Saya sudah sedikit mempelajari ya tentang strategi beliau ini. Menurut saya cocok untuk SMA Negeri 1 Sumatera Barat. Strategi bagaimana siswa-siswa yang sekarang memanfaatkan perpustakaan, ya salah satu ruang di perpustakaan itu menjadi ruang olimpiade atau ruang outing bagi anak-anak untuk mengikuti lomba-lomba baik tingkat kota, provinsi, dan nasional. Nah, judul yang diangkatkan oleh pegawai saya ini bisa mendapatkan inspirasi menjadikan inspirasi ya bagi teman-teman yang lain dan bisa diterapkan di sekolah saya sendiri dan berbagi praktik baik juga untuk teman-teman yang lain. Terima kasih, sukses untuk Bu Nurul Fariza dan menjadi pemenang di lomba apresiasi. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pelaksanaan inovasi rantak literasi di perpustakaan SMA Negeri 1 Sumatera Barat yang telah selesai saya laksanakan. Harapan saya ke depan, semoga inovasi rantak literasi ini membawa perubahan yang berarti bagi SMA Negeri 1 Sumatera Barat dan bisa dilaksanakan bagi sekolah Bapak Ibu yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.